Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Jumpa lagi saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, inilah firman Tuhan pada hari ini. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Menyangkut firman Tuhan ini, marilah kita mendengarkan sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah semua orang percaya terpanggil sebagai gembala yang baik? Saudara-saudaraku, firman Tuhan Yohanes 10 ayat 14 berkata, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudaraku, gembala yang baik itu sebuah teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Pertanyaan menarik tadi, apakah keteladanan atau panggilan untuk menggembalakan kawanan domba merupakan panggilan bagi semua orang yang percaya? Saudara-saudara, kalau ini dibaca oleh para pendeta atau para pelayan Tuhan, penatua, maka mereka lebih mudah memahami. Karena ada jemaat yang akan digembalakan atau yang sedang digembalakan. Tetapi kalau pertanyaan ini secara umum sampai kepada semua orang percaya, atau firman Tuhan ini dibaca oleh semua orang, tentu menjadi bertanya, apakah saya harus menjadi gembala? Saudara-saudaraku, marilah kita lihat firman Tuhan. Apa artinya? Apa maksudnya kalau Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik? Di dalam perikop firman Tuhan ini, kita mendengar atau membaca bahwa gembala yang baik itu merupakan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus. Gembala yang baik memberikan nyawa, mengorbankan hidupnya bagi kehidupan domba yang digembalakan, bahkan bagi kehidupan seluruh dunia. Dan itu merupakan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus memahami karya di dalam kehidupannya hingga mati merupakan pelaksanaan tugas yang diemban. Walaupun Yesus sendiri itulah Allah, tapi sebagai manusia, dia mempertontonkan, memperagakan bagaimana gembala tunduk kepada Bapa yang memberikan tugas, dan bagaimana
dia memberi contoh mengorbankan diri demi kehidupan kawanan domba. Dan firman Tuhan ini dilanjutkan dengan pernyataan Yesus, "Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Sebagai gembala yang baik, dia memberi waktu, memberi pikiran, bahkan memberi nyawanya untuk mengenal dan berkorban terhadap domba-dombanya, karena Yesus tahu kebutuhan yang utama bagi domba-domba yang digembalakan. Saudara-saudara, sebaliknya, dari sisi domba, Yesus berkata, "Domba-dombaku mengenal aku." Artinya, saudara-saudara, Yesus memberi diri untuk dikenal dan juga untuk dirasakan atau dialami, karena domba itu mengalami pengorbanan Yesus Kristus, mensyukuri pengorbanan Yesus Kristus bagi dirinya. Dengan itu, domba-domba itu mengenal persis apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Saudara-saudara, apakah semua orang yang percaya terpanggil untuk menjadi gembala yang baik? Saudara-saudaraku, ada tugas yang diberikan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Secara umum, tugas dan panggilan orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah ambil bagian di dalam pelayanan. Di dalam tugas dan panggilan pelayanan masing-masing, setiap orang yang percaya mengambil keputusan. Ini menyangkut bentuk pelayanannya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, panggilan untuk menggembalakan adalah panggilan khusus dari Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba. Tetapi panggilan untuk melayani di dalam bentuk-bentuk yang sesuai bagi dia, bagi seseorang yang percaya, itu merupakan keputusan pribadi. Tetapi juga saudara-saudara, apakah seorang yang terpanggil untuk menggembalakan kawanan domba, ataupun seseorang yang mengambil keputusan ambil bagian di dalam pelayanan dalam bentuk apapun, prinsipnya sama saja. Lakukan, itu tugas panggilanmu, dalam bentuk apapun, itu adalah pelayananmu. Lakukan tugasmu. Laksanakan dengan baik. Karena tugas itu adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Dan ini penting, saudara. Poin pertama, kita memahami kita terpanggil untuk melayani dalam bentuk apapun, dan tugas panggilan kita melayani itu adalah dari Tuhan. Konsekuensinya yang kedua, saudara-saudara, lakukan tugasmu itu dengan sebaik mungkin. Berikan yang terbaik. Apapun tugas dan panggilan kita sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai penatua, atau pelayan lain di gereja, lakukan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Kenallah dengan baik. Beri waktu untuk mengenal orang-orang yang saudara layani. Beri pikiran untuk mengenal
orang-orang yang saudara layani. Beri tenaga, beri uluran tangan, beri bantuan, bahkan beri pengorbanan hidupmu demi orang-orang yang saudara layani, yang saudara kenal, yang benar-benar sangat membutuhkan kehadiran saudara. Demikian juga bagi kita secara umum, apapun tugas dan panggilan kita, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, profesi kita masing-masing, lakukan yang terbaik. Tuhan pasti memberkati, sehingga setiap kita melakukan yang terbaik, setiap kita melakukan tugas kita akan merasakan kebahagiaan akan mendatangi saudara. Kebahagiaan akan memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi hidup kita. Dan kita tidak lupa untuk bahagia. Tuhan memberkati kita.